working space itu, co-working kan kita gratiskan, termasuk minimal kopi-kopinya itu memang curhatan dari mereka. Ya, kawan-kawan, tema hari ini bersama komunitas ekonomi kreatif UMKM kan, Jakarta kan harus punya gagasan ekonomi baru, dan ekonomi baru itu paling kenceng ada di ekonomi kreatif. Motornya kalau kereta api itu adalah ekonomi digital, ya. Ekonomi digital kita dengan penduduk sebesar ini masih kalah banyak dengan negara-negara lain. Nah, nanti tugas saya adalah mengawinkan mereka-mereka yang mau investasi dengan mereka-mereka yang punya teknologi di sebuah tempat yang difasilitasi. Makanya program paling konkret dari Ridho itu nanti working space itu, co-working kan kita gratiskan, termasuk minimal kopi-kopinya itu memang curhatan dari mereka. Kemudian lapangan pekerjaan dari konsep makro sampai konsep padat karya, pasangan Ridho ini siap menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan kan. Pengangguran kan 350.000 ya, dalam 5 tahun 1 juta lapangan pekerjaan baru, mudah-mudahan bisa diserap oleh warga Jakarta. Yang ketiganya, Gen Z ini kalau kena PHK, kita kan ada allowance ya selama 3 bulan agar mereka bisa hidup, survive sebelum mereka dapat kerja lagi. Kalau itu masih bikin stres juga, ada apps dan mobil curhat, tempat cerita. Dan ujung-ujungnya nanti juga secara tata ruang, karena Jakarta itu ekonominya satu, ekonomi tata ruang, kita bikin kayak SCBD tapi isinya anak-anak digital semua ya. Ini sudah dilakukan oleh negara-negara maju dan Jakarta pasti terdepan menghadirkan itu. Ya. Sehingga akhirnya ekonominya berlipat, membantu tujuan Pak Prabowo ngejar ekonomi 8%. Saya kira itu ya cara pikirnya. Kalau untuk coffee shop ini jadi di seluruhnya itu gratis atau nanti dipilih gitu coffee shop? Ya harus yang ditunjuk, harus yang ditunjuk. Termasuk nggak di coffee shop aja, kalau ada kantor-kantor pemerintah, kayak kemarin saya ke Glodok ya, di depan tuh ada Pasar Jaya, itu 2 lantai atasnya kosong. Daripada kosong kita bikin co-working, buat mereka kita bikin interior yang kreatif kan. Nah jadi tidak hanya di coffee shop tapi juga aset-aset kantor Pemprov yang mungkin pengisiannya tidak optimal ya. Yang penting mereka nggak jauh dari rumahnya, bisa milih. Domisili saya di selatan, ada co-working gratis Pemprov di selatan. Kang Emil, ini kan dari kemarin kan yang Kang Emil dorong kan entrepreneur ke masyarakat untuk menekan angka pengangguran. Kalau link and match antar sekolah dengan perusahaan gitu ada nggak sih kan? Ada, saya kan dulu udah bikin Shopee, SMK Shopee, SMA Samsung, SMK Microsoft, itu akan saya ulang di sini. Jadi SMK itu ada bapak asuhnya. Bapak asuhnya itu adalah brand-brand besar. Kayak Shopee dulu bantu saya, itu hampir setengah lulusan SMK-nya diserap untuk industri online mereka. Nah ini pola link and match yang konkret ya, menghadirkan bapak asuh berupa perusahaan-perusahaan raksasa internasional. Dulu pas di zaman Anies ada City Branding plus Jakarta kolaborasi nah. Kang Emil apakah akan membuat City Branding atau meneruskan yang berbuat kantor ini? Karena sekarang udah nggak dipakai lagi. Ya kalau City Branding mah itu mah pilihan gubernur masing-masing. Pak Heru apa ya? Sukses Jakarta. Pak Heru slogan. Ya, jadi artinya ini yang nanyanya di sini soalnya suka aneh saya itu ya, yang nanya di sini tapi muka harus ke sana ya. Jadi poinnya sementara ya kita slogannya sesuai dengan takdirnya, Jakarta Baru, Jakarta Maju gitu. Jakarta Baru karena bukan lagi ibu kota, Jakarta Maju karena mau go global. Jadi saya kira itu. Di dalamnya tentu ada spirit kolaborasi. Kan satu lagi kan Gantian. Survei LSI kan yang diselek oleh nomor 3 kan. Mending dibahas survei poltreking. Hari ini kita menang poltreking. Udah itu aja. Kita menang poltreking. Udah ngeliput poltreking belum? Nggak, saya tanya udah ngeliput belum? Ya udah itu dulu soalnya nanti nggak relevan jawabannya. Infrastruktur yang terintegrasi yang bisa dijalankan di Jakarta seperti apa sih? Contoh kemarin saya ketemu sama pengurus MRT. Itu MRT sendiri Bang, itu minimal di atas MRT itu ada potensi ekonomi 3-5 triliun. Dalam bentuk perkantoran, dalam bentuk perumahan, dalam bentuk pusat bisnis. Jadi itu contoh infrastruktur nggak hanya stasiun doang ya, tapi men-trigger yang namanya pendapatan baru di titik-titik stasiun infrastruktur. Nah itu yang akan dorong dalam kebijakan gubernur nanti. Kang Emil tadi yang tentang inflasi itu bagaimana
Apa? Inflasi. Iya, apalagi kan tadi juga kan sebelum kesini Kamenlu sempat bersumber juga ke pasar-pasar. Pasti ada kayak catatan tentang bahan pokok, mahal, tapi harga jualnya juga nggak sesuai dengan pas dia beli bahan pokok itu. Nah itu gimana sebenarnya indikatornya? Ya, kan saya udah pengalaman 10 tahun ngatasin inflasi. Satu, koordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah. Kedua, anggaran selalu disiapkan. Kalau harga ayam naik, harga sapi naik, itu anggaran turun untuk menstabilkan harga. Yang ketiga, kan ini program yang favorit warga hasil surveinya di Poltreking hari ini. Sembako murah, bulanan, pasar murah di kelurahan itu sangat-sangat diminati oleh para ibu-ibu, khususnya untuk mengatasi inflasi atau harga pokok yang mahal ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari gaya pola pikirnya, insya Allah ya, menjadi orang-orang sukses sesuai zamannya, yaitu pendidikan. Ibu kota itu mungkin butuh waktu 25 tahun. Ya. Jadi sampai ke rentang itu tidak ada banyak perubahan di Jakarta ini. Kecuali status judulnya saja, bahwa ibu kota tidak lagi di Jakarta. Yang kedua, Jakarta itu kayak Singapura, tidak punya natural resources itu. Makanya paling dekat piknik ke Puncak, naik bus sedikit ke Bandung, punya duit lebih ke Bali, kan gitu ya. Apa yang dilakukan Singapura? Dia bikin man-made destination. Nah, Jakarta juga sama. Kita harus membuat kota ini dibetahi oleh warganya. Karena ada 2 juta orang weekend selalu pergi. Sebagian ada di sini. The weekend sih pikirannya mau kemana. Dia buang duit 1 juta aja keluar Jakarta ya. Udah 2 triliun per weekend. Udah 100 sampai 150 triliun outflow di bank itu per tahun ya. Orang asing kalau ke Jakarta dia spend hanya semalam, 3-4 malamnya pasti keluar Jakarta. Apa poin saya? Di New Jakarta, Jakarta baru harus cepat-cepat melompat mendefinisikan ekonomi barunya. Makanya kan saya semangat membuat kalimat Jakarta baru, melompat berkapital, harus seperti apa, Jakarta maju, melompat dan mau jadi kota global. Apa itu definisi global? Pergaulan, kita harus internasional, Jakarta itu harus pede. Konser internasional lebih banyak, pameran internasional lebih banyak, nongkrong-nongkrong startupnya juga rada internasional harus sudah mulai dirintis. Mungkin investornya tidak hanya investor lokal, bisa juga sesekali atau lebih banyak venture capital atau investor juga internasional, menunjukkan kita market besar. Kekuatan Indonesia adalah populasinya. Ya. Hanya Indonesia di 2045 yang 70% warganya anak muda. Pertanyaannya, si 70% ini pilihannya 2, jadi mesin negara seperti Pak Edi, atau jadi beban negara, hobinya minta bansos. Betul? Sebelum nikah minta bansos keluarga, setelah nikah minta bansos negara. Nah, berarti apa? Si generasi baru ini harus kompetitif, harus produktif. Dimulai jangan stunting, ya. Walaupun rambut Ayu Ting Ting tidak keriting, memberantas stunting itu sangat penting. Makanya makan bergizi ini dipuji oleh orang asing. Saya ketemu beberapa orang bule. Ridwan, your project, your president project, investing to the brain of the next generation is important. Yang kedua, ekonomi Jakarta menjadi 3 dalam imajinasi saya. 1, trade dan services. Makanya saya
visinya membangun CBD baru, ya. Tidak hanya di pusat kota, CBD di utara di Ancol, CBD di Kelapa Gading, CBD di selatan, CBD di barat, dan lain sebagainya. Dan mimpi saya, sedang saya hitung, salah satu CBD-nya itu nanti tenannya hanya untuk startup dan digital bisnis aja, ya, insya Allah ada. Dan saya biar setelah nongkrong-nongkrong di kafe, mereka punya kantor dan komunitas, satu kolam, satu frekuensi, ketemu di bawah, langsung nyetrum, punya gagasan baru, kan begitu. Kalau mau pintar, bergaul dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar, betul? Kalau mau juli, bergaul dengan orang-orang nyinyir, ya, pasti ke bawah juli, hidupnya negatif, segera diprotesin, pengennya ngejek orang, jempolnya nyinyir, dan sebagainya. Tapi kalau mau optimis, bergaulnya dengan Ridwan Kamil, insya Allah hidupnya optimis. Yang kedua adalah ekonomi kreatif yang motornya digital. Makanya kita ada tahun saya mereformasi dengan digital. Ini boleh sambil Google. Ada operator. Simplifikasi. Gimana mensimplifikasi ya digital? 1000 desa miskin. Setelah 5 tahun desa miskin saya habiskan tinggal 0. Ya, alhamdulillah. Gimana caranya? Digital lagi di desa. Jadi kita ngasih makan ikan pakai HP, karena orang-orang desa itu pakai e-fisheries, ya. Itu kan apps. Jadi tukang lele curhat, Pak, saya kalau ngasih makan ikan, kolam saya banyak, lagi hujan, itu apa? Celele. Yang dilakukan adalah IoT-nya masuk ke HP, HP dipijit, sensor bergoyang, melontar makanan. Mau 10 kolam, mau 20 kolam, nggak ada masalah. Menerapkan work from anywhere permanen itu provinsi saya sebelumnya. Saya memperbanyak LRT bis, saya akan mempergilirkan work from home untuk industri-industri tertentu. Senin industri media, Selasa industri hukum, gitu kan ya, Rabu apa dan seterusnya, sehingga pergerakan kendaraan bisa berkurang. Nah, kembali ke yang tadi, yang konkret. Ini insya Allah ya, kalau saya arsitek, I know how to make it, ya gitu ya. Kantornya Pak Dr. Jansen, ya, sana tempat pamerannya. Jadi baik nggak mengunggul di dalamnya orang ya lagi kerja, kasih ruangan, ya semua gede-gede ya, semua yang dicita-citakan ini dimudahkan. Saya kira itu ya, gagasan-gagasan terkait digital, terkait supaya kita naik kelas menjadi kota global.